Nah, ketemu lagi dengan Mas Joko di sini ya. Nah, kali ini saya akan bandingkan sepatu RS Rosopin 16 dengan Li-Ning Energi 10. Mana dari kedua sepatu ini yang lebih baik? Ya, tentunya menurut pengamatan Mas Joko ya. Nah, penasaran seperti apa? Tonton dan simak terus video berikut ini. Nah, oke, di sini saya tidak akan ngomongin detail masing-masing sepatu ya. Untuk masalah detail, Anda bisa melihatnya di video review dari masing-masing sepatu ini ya. Anda bisa melihatnya videonya lewat link yang ada di deskripsi. Nah, di sini saya akan menyoroti 5 poin yang akan saya bandingkan ya. Yang pertama adalah di segi harga ya, kedua di segi kenyamanan, kemudian ketiga di segi performa saat digunakan, keempat bahan dan desain, kelima kesimpulan ya. Nah, kita mulai dari segi harga dulu ya. Untuk harga dari kedua sepatu ini ya, dulu saat saya beli itu ada selisih sekitar 60.000 ya. Untuk harga RS Rosopin 16 dulu saat saya beli itu dapat harga di angka 500.000. Kemudian untuk Li-Ning Energi 10 dia itu dapat harga di angka 560 ya. Jadi ada selisih 60.000. Rosopin 16 dia lebih murah dibanding Energi 10. Kemudian di segi kenyamanan ya, untuk segi kenyamanan di sini ada beberapa faktor pendukung ya. Yang pertama bentuk upper ya, kemudian bahan, kemudian ada insole, kemudian juga sole-nya sendiri ya. Untuk bentuk uppernya sendiri ya, kedua sepatu ini memiliki atau support ya dengan kaki yang berbentuk wide ya, atau yang punya lebar depan ya. Jadi kedua sepatu ini nyaman untuk untuk karakter kaki yang lebar ya. Kemudian untuk bahan sendiri ya, di sini Energi 10 dia lebih unggul ya. Pertama nih untuk bahan di bagian pelapis busanya ini, untuk Energi 10 memang lebih baik dibanding dengan miliknya Rosopin 16 ya. Kemudian juga untuk bagian dalamnya juga memang Energi 10 dia lebih tebal. Jadi saat dipakai itu memang Energi 10 dia tuh di bagian upper tuh lebih empuk ya. Kemudian ke insole ya. Untuk insole-nya, insole masing-masing sepatu ini ya, kedua sepatu ini sudah untuk insole-nya sudah berbentuk cups ya. Nah, seperti ini. Sudah bentuk cup semua ya. Namun untuk Energi 10 dia memiliki pola yang bertabel seperti ini ya, lubang seperti ini dia. Jadinya untuk insole kedua sepatu ini untuk Energi 10 dia lebih nyaman dipakai ya. Nah, kemudian dari insole kemudian ke bagian outsole ya. Kemudian untuk outsole sepatu ini ya, untuk Rosopin dia lebih lentur atau cenderung lebih lentur dibanding punyanya Energi 10 yang lebih kaku. Cuman untuk midsole-nya sendiri memang Energi 10 dia sedikit lebih empuk dibanding midsole-nya milik Rosopin 16 ya. Nah, jadi dari beberapa faktor tadi ya yang saya sampaikan di sini, untuk kenyamanan Energi 10 dia sedikit lebih nyaman dibanding milik Rosopin 16 ya. Nah, kemudian kita masuk ke performa sepatu saat digunakan ya. Nah, di sini juga ada beberapa faktor pendukung ya. Yang pertama kelenturan sepatu, kemudian kestabilan sepatu, kemudian ketiga itu midsole dan outsole sepatu ya. Nah, untuk kelenturan sepatu ya, di sini Rosopin 16 dia lebih lentur ya dibanding dengan Energi 10. Nah, kemudian setelah itu untuk kestabilan sepatu di sini Rosopin 16 dia dilengkapi dengan ini ya, carbon fiber ya yang ada di midfoot, dan juga ada bahan plastik yang ada di bagian midfoot sisi bagian luar ya. Ini juga menambah kestabilan daripada Rosopin 16 ya, meskipun dia lentur tetapi dia itu stabil saat dipakai ya. Untuk Energi 10 dia cenderung kaku, sebenarnya enak juga untuk Energi 10 ini dipakai, cuman memang untuk stabilan Rosopin 16 dia sedikit lebih stabil untuk stabilannya ya. Kemudian untuk midsole dan outsole ya. Untuk midsole di sini Energi 10 dia lebih
baik atau bisa dibilang dia sedikit lebih empuk ya. Jadi untuk dibawa saat jumping dan landing memang NX10 dia sedikit lebih nyaman ya dibanding punyanya Rosopin 16. Nah, kemudian setelah itu di bagian karet bawah atau outsole ya. Nah, di sini untuk tingkat kekesatannya ya, ini punyanya Rosopin dia sedikit lebih keset ya dibanding punyanya NX10. Ini tekstur dari karetnya dia lebih empuk ya dibanding punyanya NX10. Makanya itu untuk Rosopin dia lebih keset. Nah, jadi untuk performa di sini Rosopin 16 dia sedikit lebih baik ya dibanding dengan NX10. Nah, kemudian kita masuk ke bahan dan desain ya. Untuk bahan di sini NX10 dia lebih baik ya dibanding Rosopin 16 ya. Terutama di bagian TPU hardware-nya di sini NX10 dia lebih tebal ya. Jadi sedikit lebih kuat ya dibanding punyanya Rosopin yang sedikit lebih tipis dibanding punyanya NX10. Kemudian juga untuk beberapa ini ya bahan di bagian pelapis busa juga bahan yang dipakai memang punyanya NX10 dia lebih baik ya dibanding punyanya Rosopin. Nah, kemudian untuk desain sendiri ya tentunya NX10 dia lebih sporty ya dibanding punya Rosopin, sporty dan juga terlihat kokoh ya untuk desain dari Li-Ning NX10 ya dibanding dengan Rosopin dia lebih ke minimalis dan lebih main ke warna yang mencolok ya. Nah, jadi untuk bahan dan desain di sini Li-Ning NX10 dia lebih baik dibanding punyanya RS Rosopin 16. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan ya. Nah, dari beberapa poin yang saya sampaikan tadi, secara head to head memang Li-Ning NX10 dia lebih unggul ya dibanding Rosopin 16 ya. Apakah dengan selisih harga 60.000 pilihan akan tetap di Li-Ning NX10 atau lebih memilih Rosopin yang harganya lebih ekonomis? Untuk pilihan tentunya saya akan kembalikan ke Anda ya. Nah, jadi seperti itu ya pendapat saya mengenai kedua sepatu ini ya setelah saya cermati dan saya gunakan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk Anda. Untuk Anda yang punya pertanyaan atau usulan ya misalnya ingin sepatu apa yang di-compare, Anda bisa tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kedepannya nanti bisa saya bikinkan videonya. Nah, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa kembali. Kita ketemu lagi di video berikutnya.